Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas parameter dan passing parameter. Sebelumnya, apa itu parameter? Parameter adalah sebuah inisialisasi variabel dalam sebuah function. Misalnya, di sini ada function void yang namanya main. Nah, di dalam main ini kita menginisialisasi variabel A dan B. Nah, ini namanya parameter. Begitu juga dengan jumlahkan punya function. Kita menginisialisasi A dan B. Jadi ini namanya parameter. Oke? Nah, di function ini, di program ini, saya membuat program untuk menambahkan dua angka. Nah, saya jalankan. Di sini, kita diminta untuk menginputkan dua angka. Saya inputkan 5 dan 6. Lalu, selanjutnya akan diminta dijumlahkan. Yang dijumlahkan apa? A dan B. Setelah itu, kita melihat proses penjumlahannya di sini. Untuk menjumlahkan kedua buah bilangan, kita perlu satu variabel lagi untuk nge-store nilai dari penjumlahan kedua bilangan tersebut. Jadi, setelah itu kita akan print hasilnya. Nah, hasilnya adalah 11, dapatnya dari A tambah B, 5 tambah 6. Oke, jadi parameter itu terdiri dari dua jenis. Yaitu actual parameter dan formal parameter. Actual parameter itu apa? Actual parameter itu adalah parameter yang memanggil suatu function ke dalam function dia. Jadi misalnya ini adalah actual parameter ini memanggil function jumlahkan. Nih, jumlahkan. Lalu ini adalah formal parameter. Nah, formal parameter itu apa? Formal parameter itu adalah function parameter yang dipanggil ke dalam function. Jadi, parameter yang ini dipanggil ke dalam main. Ya, jadi udah tahu yang mana actual, yang mana formal. Actual yang memanggil, formal yang dipanggil. Oke, lanjut kita ke passing parameter. Passing parameter juga terdiri dari dua jenis, yaitu call by value dan call by reference. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang call by value and call by reference, saya akan membuat sebuah program di mana kita akan nge-swap dua buah angka. Oke, jadi kita mulai dari main-nya. Saya kasih integer A dan integer B. Lalu kita akan menyuruh user untuk menginput dua angka. Angkanya A dan B. Oke. Lalu kita akan menukarkan kedua buah angka tersebut. Jadi saya bikin functionnya namanya tukar. Apa yang mau kita tukar? A dan B. Oke. Lanjut lagi. Kita bikin ke proses penukarannya. Functionnya tukar. Nah, saya di sini kasih nama integer X dan integer Y. Oke. Lalu, untuk menukarkan kedua buah bilangan, kita perlu variabel baru, temporary variable, supaya dapat nge-store bilangan yang dapat ditukar. Nah, X sama dengan Y, lalu Y sama dengan variable temp. Nah, jadi ini adalah logic untuk menukarkan dua bilangan. Lalu kita print hasilnya. Hasil tukar sama dengan %d, X, Y. Oke, kita coba jalankan. Nah,
kita inputnya 5 dan 6, lalu setelah ditukar, prosesnya hasil tukarnya adalah 6 dan 5. Oke, jadi call by value itu adalah di mana actual parameter, ini actual parameter. Kenapa? Karena dia memanggil function ini ya. Lalu ini yang dipanggil untuk melakukan proses formal. Nah, call by value itu adalah di mana actual parameter mengirimkan value-nya ke formal parameter. Jadi, kalau misalnya kita input A-nya 5, B-nya 6, lalu dia akan mengcopy ke dalam X-nya 5, B-nya 6. Oke. Lalu coba saya di sini buat angka sebelum ditukar. Kasih new line, lalu A dan B. Lalu setelah itu angka sesudah ditukar. Oke. Nah, lalu yang di sini saya bikin saja, kan ini penukarannya di dalam function ya. Di dalam function ini ya. Jadi, saya bikin hasil tukar dalam function. Oke. New line. Oke, coba kita jalankan. Kita disuruh menginputkan angka, saya 5 dan 6. Nah, angka sebelum ditukar 5 dan 6. Hasil tukar dalam function di sini ya. 6 dan 5. Nah, tapi kenapa angka sesudah ditukarnya 5 dan 6? Nah, ini karena call by value itu hanya mengcopy value dari A dan B, lalu dimasukkan ke X dan Y. Jadi, yang diproses hanya yang di dalam sini saja, sedangkan yang di sini tidak terpengaruhi. Nah, gimana jadinya supaya ini bisa jadi 6 dan ini bisa jadi 5? Kita akan mengcopy, mengirimkan value address dari A dan B ke X dan Y. Nah, gimana caranya? Jadi kita tambahkan ampersand yang menandakan address, lalu kita akan masukkan ke X dan Y. Nah, tetapi kita kan nggak mau ngeprint keluar address-nya, kita mau value-nya, yakni 5 dan 6. Jadi, agar bisa terprint value-nya, kita pakai pointer untuk X dan Y, sehingga nanti yang ditunjuk X dan Y itu adalah value-nya, bukan address-nya lagi. Jadi di setiap variabel X dan Y kita berikan pointer, point. Nah, begini. Lalu kita coba jalankan. 5 dan 6. Nah, angka sebelum ditukar benar, 5 dan 6. Hasil tukar dalam function, 6 dan 5. Angka sesudah ditukar, 6 dan 5. Oke? Kenapa bisa begini? Karena dalam passing call by reference, actual parameter yang kita kirimkan itu adalah address-nya. Dan formal parameternya merupakan pointer. Nih, pointer yang menunjuk ke alamat memorinya, sehingga kita mendapatkan value. Jadi, perubahan yang dilakukan akan mempengaruhi nilai pada alamat yang ditunjuk. Tuh, alamat yang ditunjuk A dan B. Ini kita pakai A dan B. Oke, jadi itu saja menurut saya tentang parameter dan passing parameter. Terima kasih telah mendengarkan. Bye-bye.